Kuncinya untuk berteman itu adalah kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang memang positif sama kita. Yang namanya tidak disukai sama orang lain itu adalah hal yang wajar. Karena memang bukan tugas kita untuk diterima dan selalunya disukai oleh semua orang. Ngadepin orang yang lagi moody, kitanya yang tenang, jangan baperan. Assalamualaikum, balik lagi sama Mbak Zizi. Kali ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam toples ini. Jadi isinya adalah pertanyaan-pertanyaan dari para peserta seminar, workshop yang pernah hadir, dan saya akan coba jawabin satu persatu. Pertanyaan pertama, Bunda Zizi, apakah boleh menyukai fiksi? Maksudnya buku-buku fiksi kali ya, atau karya tulis fiksi. Oh boleh banget, ternyata teman-teman membaca buku fiksi itu mengembangkan imajinasi kita. Dan itu juga kita belajar untuk berempati. Jadi nggak mesti ngalamin dulu untuk tahu gimana rasanya. Dengan membaca buku fiksi, kita bisa tahu cara berempati, memahami perasaan orang lain, menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Dan membaca itu memperluas wawasan. Jadi baca buku non-fiksi berupa biografi misalnya, atau buku-buku sejarah, maupun buku-buku yang fiksi yang berupa karangan seperti novel, itu juga sangat bermanfaat. Next, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita merasa kayak sedih banget cuma gara-gara benda yang hilang, tapi sedihnya bukan karena bendanya hilang, tapi karena mikir orang tua kita beli barang itu effortnya, kerjanya, kadang mikir gini sampai nggak bisa tidur. Itu wajar nggak? Itu wajar banget ya, karena kita pastinya memandang setiap barang yang dibelikan oleh orang tua kita yang sudah penuh usaha dan kerja keras itu berharga, harus dijaga, dan itu berupa amanah. Jadi sampai kita kepikiran, itu adalah hal yang wajar. Tapi nggak wajar kalau kita jadinya malah murung, kepikiran terus, bersedih berkepanjangan, sampai kita nggak bisa istirahat atau fokus sama tanggung jawab kita yang lain. Tentunya itu mulai nggak sehat ya. Jadi belajarlah untuk menganggap setiap kejadian dalam hidup kita itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah ujian buat kita supaya kita belajar untuk lebih bertanggung jawab lagi, belajar juga untuk pasrah bahwa kita sudah berusaha untuk menjaga, tapi kalau ternyata hilang, ya sudah, berarti bisa jadi Allah akan menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik lagi buat kita. Ke pertanyaan selanjutnya, agak panjang nih pertanyaannya. Bunda, aku dikatain kayak julukan gitu buat digibahin, tapi aku sadar kalau aku bau. Cuma sekarang aku udah merasa wangi, dan aku udah berusaha wangi, padahal dia bau, dia jorok, tapi dia tetap aja gibahin aku. Kayak benci banget sama aku, padahal dulu dia dijauhin, terus aku yang temenin dia, tapi sekarang dia malah kayak gitu. Jadi kita dikatain, kita digibahin, kita dijulukin sesuatu, padahal yang menjuluki kita itu bisa jadi lebih parah dari kita. Untuk menghadapi teman yang seperti ini tentunya kita nggak usah tanggapin lagi ya. Jadi teman-teman, kuncinya untuk berteman itu adalah kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang memang positif sama kita. Kalau sekiranya pertemanan kita itu malah merugikan kita, bikin kita galau, bikin kita down, ya lebih baik menjauh aja, nggak usah diladenin. Tidak semua orang harus kita urusin. Jadi kalau tahu ada orang yang menyakiti kita, suka menjahili kita, pengennya kita itu sedih, ya udah jangan lagi berinteraksi sama orang itu. Tapi kalau orang itu orang yang senantiasa mengingatkan kita, menasehati kita, mengajak kita kepada kebaikan, ya kita terus anggap dia sebagai teman. Jadi kita harus selektif ya sama teman kita. Dan kalau kita yakin bahwa apa yang orang sebut tentang kita itu bukan yang sebenarnya, kita udah tahu berusaha menjaga kebersihan, kita udah tahu jaganya diri kita dari bau-bauan, berusaha pakai parfum, tapi tetap saja dikatain bau, ya coba kita periksa dulu ke dokter. Jangan-jangan memang ada kelainan hormonal dalam tubuh kita. Atau tanya orang lain yang bukan circle pertemanan itu, apakah betul memang kita punya bau badan. Tapi tidak semua hal yang disebut orang itu harus kita masukin ke dalam hati. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hai Bunda Zizi, aku ingin nanya sekalian cerita sedikit. Bagaimana cara menyenangkan diri selain beribadah agar bisa menghilangkan rasa rindu terhadap almarhum ayah? Karena saya juga mendapat tekanan dari Umi. Nah, gimana caranya supaya kita menghilangkan rasa rindu, rasa sedih karena kehilangan orang tua kita yang sudah meninggal? Tentunya kita
izinkan diri kita juga untuk bersedih ya teman-teman. Jadi kalau kita itu sedih, itu adalah hal yang wajar. Apalagi untuk sosok yang begitu dekat di hati kita, yang begitu kita cintai. Jadi nggak apa-apa untuk menangis, tapi jangan sampai lalu kita larut dalam kesedihan itu. Jangan sampai kita kepikiran, jadi nggak ada semangat untuk belajar. Jadi izinkan diri untuk menangis, tapi harus ada batasnya. Jadi nangis boleh, tapi jangan larut dalam menangis. Dengerin lagu-lagu galau, nonton film-film yang galau, baca buku yang galau. Itu bakal menambah kita makin larut dan tenggelam dalam rasa sedih itu. Jadi sedih itu bagian dari normalnya manusia. Tapi jangan lalu kita menganggap sedih adalah yang selalu menyelimuti kehidupan kita. Apalagi masih ada orang tua kita yang satu lagi yang perlu kita sayangi, yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan lalu putus harapan karena kita sudah kehilangan satu orang tua kita, gitu. Ya, buat teman-teman di sini yang pengen tanya atau curhat, tulis aja di kolom komentar ya. Next, nggak apa-apa kalau dia muncul ke sini, nggak apa-apa. Kita kenalin dia ke audience. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah roll eyes sama dengan bullying? Karena ada kakak kelas yang roll eyes karena kita menolak apa yang beliau inginkan. Jadi roll eyes tuh guys, jadi gestur mata yang gitu ya. Hai Dudu, guys kenalin. Ini adalah Dudu, salah satu member di dalam keluarga rumah konseling yang selalunya menjaga jangan sampai ada tikus, ya. Tapi dia juga nakal. Kita jawab pertanyaan bareng-bareng ya. Roll eyes itu termasuk bullying atau enggak? Kalau gestur ya, yang nadanya tidak dengan sengaja menyakiti, hanya karena itu adalah refleks perilakunya ya. Kalau menurut saya itu bukan bullying. Lain kalau misalnya mengangkat jari yang tidak senonoh, tahu kan ya? Atau misalnya menoyor gitu ya, atau meletkan lidah gitu ya, mengejek dan lain sebagainya, itu baru bullying. Tapi kalau gestur yang misalnya gitu atau itu bukan bullying ya, hanya sikap atau perilaku yang tidak menyenangkan aja. Makanya kita kalaupun ada orang-orang yang tidak menyukai kita, jangan lalu segala sesuatu perilaku mereka itu kita masukkan ke dalam hati. Yang namanya tidak disukai sama orang lain itu adalah hal yang wajar. Karena memang bukan tugas kita untuk diterima dan selalunya disukai oleh semua orang. Kan kita bukan manusia penghibur. Jadi kalaupun ada yang gak suka sama kita ya gak apa-apa. Mungkin gak cocok aja, mungkin gak senang aja sama kita, mungkin kita mengingatkan dia sama orang yang gak ngenakin dalam hidup dia. Jangan selalunya kita yang baper gitu ya. Next, ketika kita merasa marah atau merasa perasaan negatif lainnya, berapa lama waktu ideal untuk menarik diri dari keadaan yang kurang nyaman tersebut sampai akhirnya mendiskusikannya bersama dengan pasangan. Jadi kalau kita lagi ngerasa marah, atau lagi sedih, atau lagi galau, lagi stres, kadang kita pengen menyendiri ya, nggak pengen diganggu dulu sama orang lain. Kayak Dudu kayak gini nih, dia yang tukang ngegangguin, dia gigit-gigit saya nih dari bawah meja. Dudu, stop. Berapa lama? Ya mungkin kita bisa kasih waktu 30 menit atau bisa 1 jam, tergantung dari kebiasaan kita. Tapi kalau misalnya kita hanya butuh waktu 10 menit at least lah ya, biar kita bisa menghela napas, ya itu saja udah cukup gitu. Yang penting kita ada momen untuk bernapas dulu, tidak terbawa dengan emosi gitu ya. Kita cooling down, karena waktu jeda sendirian untuk kita cooling down itu ngaruh banget kepada gimana kita memberikan respon pada sebuah masalah atau keadaan. Jadi kalau misalnya kita hanya butuh 10 menit aja, monggo. Tapi ada juga yang nggak butuh hanya 10 menit, butuhnya 30 menit atau 1 jam, atau ada juga yang bisa setengah hari gitu. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai lalu menyendiri, menjauh, cooling down tuh sampai berhari-hari. Bahkan dalam Islam kan ada waktunya ya. Kalau kita mau diemin seseorang tuh batasnya tuh 3 hari. Lebih dari itu udah nggak sehat. Karena kalau udah 3 hari itu kita bakal jadi keenakan untuk ngasih silent treatment gitu ya. Jadi bukan cooling down lagi, tapi malah silent treatment, dan silent treatment itu nggak sehat dalam komunikasi. Justru mencederai komunikasi karena kita membangun jarak. Tapi kalau cooling down itu hanya jeda waktu sebentar untuk kita menenangkan diri, napas dulu supaya kita bisa refleksi dengan apa yang lagi kita hadapi itu. Next,
Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya menghadapi orang yang mood swing, moodnya suka berubah-ubah? Gimana caranya nasihatin orang yang keras kepala? Jadi ada isinya 2 pertanyaan nih. Mood berubah-ubah itu bisa jadi ya karena banyak hal, banyak faktor ya. Dia bisa jadi karena kecapean, kelelahan, dia lagi ada stres, dia belum makan, dia kurang tidur ya, terus dianya salah makan gitu ya, atau dia lagi ngadapin masalah yang berat banget di tempat lain sehingga kita yang malah kena imbasnya. Jadi untuk menghadapi orang yang lagi emosional atau lagi perilakunya nggak enakin, jangan lalu kita ngejudge bahwa dia itu lagi punya masalah sama kita. Bisa jadi masalahnya di luar dari kita. Jadi kitanya yang harus tenang. Ngadapin orang yang lagi moody, kitanya yang tenang, jangan baperan. Sambil kita cari tahu dulu dia kebutuhannya apa sih. Jangan-jangan dia marah-marah karena belum makan. Kan ada istilah hangry. Angry gara-gara hungry. Kalau orang yang marah-marah gara-gara belum makan ya berarti kasih makan, tawarin makan. Kalau dianya kecapean, tawarin dia untuk istirahat. Jangan lalu kita malah beradu mulut, beradu argumen menghadapi moodnya dia. Terus tentang menghadapi orang yang keras kepala, sebenarnya bisa jadi seseorang itu keras kepala karena dulunya dalam pola asuhnya atau dalam lingkungannya selalunya diragukan kemampuannya. Jadi dia selalu merasa harus membuktikan diri dan harus membela diri. Karena bisa jadi dia nggak pernah merasa dibela oleh orang lain. Jadi dia yang harus memprotek dirinya dengan beradu argumen, berdebat, lain sebagainya. Dan bagi orang yang awan memandangnya sebagai keras kepala. Tapi bisa jadi itu adalah cara dia untuk survive menghadapi masalah. Nah makanya kita nggak usah judgmental, nggak usah menghakimi. Menghadapi orang yang keras kepala itu berarti teknik strategi dalam komunikasinya yang harus lebih cantik lagi. Daripada kita nuntut, ngasih perintah, nyalah-nyalahin gitu ya. Kita coba lebih banyak mengajak, lebih banyak merayu, lebih banyak menginspirasi. Dan yang paling penting, banyak-banyak mengapresiasi dan memuji. Karena orang-orang yang keras kepala tuh sebenarnya butuh banget validasi. Next, Dudu. Udah sering kok dia di situ. Oke, pertanyaan terakhir di sesi ini. Bunda, bagaimana cara menghadapi orang yang keras kepala, egois, dan suka marah-marah? Nah, ini kan tadi saya udah jawab ya. Tapi khusus masalah orang yang suka marah-marah ini, kita tentunya harus paham bahwa dia itu bisa jadi banyak memendam emosi. Sehingga dia sulit mengungkapkan emosinya dengan sehat. Jadi sebenarnya kita tuh boleh marah, tapi yang gak boleh itu marah-marah. Ada bedanya. Mengekspresikan kemarahan itu harus dinyatakan perasaan kita. Misalnya kalimatnya, saya kecewa banget karena kemarin kamu tuh ngelecehin aku di tengah keluarga besar. Tuh, itu adalah kalimat menyatakan kemarahan kita. Marah itu emosi yang paling di permukaan. Tapi kita harus nyatakan emosi dibalik dari kemarahan itu apa? Terluka, tersinggung, cemburu, ngerasa nggak dihargai, diabaikan, dilecehkan gitu ya. Nah kita harus jelaskan itu dalam pernyataan marah kita. Saya kecewa banget waktu kemarin kita janjian untuk jam berapa, ternyata kamu datangnya jam berapa. Nggak usah intonasinya ditinggiin, nggak usah muka kita dihoror-hororin, tapi nyatakan secara sehat apa yang membuat kita kecewa sama dia. Itu adalah marah yang sehat. Marah yang nggak sehat adalah kitanya marah-marah, melampiaskan marah dengan nada yang galak, menuding, menyalahkan, ngasih label. Jadi langsung bilang, kamu tuh ya sombong banget, mentang-mentang kamu begini dan begitu, tega-teganya ya kamu ngatain aku begini dan begitu. Itu adalah penghakiman. Kita langsung menuding, menyerang gitu ya. Nah ekspresi marah yang seperti ini yang nggak sehat. Jadi kita harus nyatakan dengan jelas, intonasinya netral, nggak perlu nadanya menyerang, dan kita juga sertakan penyebabnya apa. Jangan hanya nyatakan rasa kecewa kita tanpa disertai alasannya, supaya dianya nggak harus mikir lagi apa yang membuat kita merasa marah dan kecewa itu. Mungkin itu aja dulu ya teman-teman. Semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman semuanya. Next, kalau ada yang mau nanya, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.